16 tahun setelah kematian Kaisar Marcus Aurelius, Roma dipimpin oleh kaisar kembar yang korup, geta, dan cara-cala. Mimpi Aurelius tentang Roma yang sempurna telah kandas karena agresi si kembar menyebar ke seluruh kekaisaran dan perlahan-lahan menghancurkan apapun, sehingga kejatuhan kota besar itu tak terelakkan. Di kerajaan Numidia di Afrika Utara, Hanno menjalani kehidupan yang tenang bersama istrinya, Arishat. Namun, kedamaian itu terganggu ketika tentara Romawi mengumumkan invasi. Setelah melihat asap mengepul dari kota itu, Hanno dan Arishat mengenakan baju zirah mereka dan bergabung dengan warga lainnya untuk mendengarkan pemimpin mereka, Jugurtha, membuat rencana pertahanan. Sebelum berangkat berperang, Hanno dan Arishat bertukar cincin dan berjanji untuk saling menjaga. Pasangan itu bergabung dengan tim di tembok dan Hanno memberikan pidato yang menginspirasi. Tak lama kemudian kapal-kapal Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Acatius muncul di pantai, sehingga orang-orang Numidia melepaskan tembakan dengan ketapel dan busur mereka. Kapal-kapal tersebut mengalami kerusakan berat, namun Acatius memerintahkan anak buahnya untuk terus bergerak sementara mereka membalas dengan ketapel dan panah. Api menyebar di kedua sisi dan beberapa orang tewas hanya dalam beberapa menit. Begitu kapal-kapal mencapai benteng, pasukan Romawi menurunkan beberapa tentara dan menyerbu. Acatius terus memimpin saat ia menjatuhkan prajurit demi prajurit dengan pedangnya tanpa ampun. Hanno melakukan hal yang sama di pihaknya, membunuh orang-orang Romawi dengan kecepatan yang mengesankan. Saat orang-orang Romawi menyerbu benteng dengan kekuatan perisai mereka sebagai perlindungan, Arishat menembakkan anak panahnya dari atas, memberi perlindungan bagi para pendekar pedang. Ketika Acatius melihatnya, ia memerintahkan pemanahnya untuk membalas tembakan dan Arishat tertembak mati. Hanno menyaksikan bagaimana tubuhnya jatuh ke laut dan seorang Romawi memukulnya dari belakang, membuatnya jatuh juga. Saat tidak sadarkan diri, Hanno menyaksikan malaikat yang mistis membawa Arishat ke alam baka. Ia mencoba mengejarnya sambil meneriakkan namanya dengan putus asa, tetapi pada saat tubuhnya muncul kembali dan ia bangun. Di dekatnya, ia menemukan mayat istrinya. Jadi ia menangis saat mencabut anak panah dari dada istrinya sebelum orang-orang Romawi menangkapnya. Setelah itu, Acatius mengklaim kota itu sebagai milik Roma sementara anak buahnya membakar mayat-mayat itu. Semua warga termasuk Hanno diberi cap terbakar untuk menandai mereka sebagai budak. Selanjutnya, para budak dikirim ke Roma dengan kapal-kapal. Selama perjalanan, Hanno melihat Jugurtha memiliki luka serius dan membantunya membalutnya. Jugurtha berpikir ia tidak punya banyak waktu lagi dan mengingat hari ketika ia menemukan Hanno sebagai anak yang hilang di padang pasir. Hal ini memicu sebuah kenangan dalam benak Hanno. Ia adalah seorang anak yang tinggal dengan keluarga yang baik, tetapi ibunya mengusirnya ketika orang-orang Romawi menyerang rumahnya. Akhirnya, kapal-kapal itu tiba di Ostia, pelabuhan Roma. Acatius diterima sebagai pahlawan dan kaisar kembar memahkotainya dengan mahkota kemenangan. Ia meminta waktu istirahat dari perang untuk menghabiskan waktu bersama istrinya, tetapi si kembar mengumumkan bahwa mereka akan menyerang Persia dan India. Para budak dibawa ke Antium di pinggiran kota Roma, tempat Macrinus mengawasi pelatihan gladiator. Jugurtha, Hanno, dan beberapa budak lainnya dilepaskan di arena latihan, tempat mereka harus melawan sekelompok babon liar. Tentara yang bersembunyi menembakkan sumpit ke babon-babon itu untuk membuat mereka lebih ganas, dan tak lama kemudian binatang buas ini melompat ke arah para budak untuk membunuh mereka dengan gigi mereka. Jugurtha menolak untuk bertarung dan berlutut sambil menunggu akhir. Hanno ingin menyelamatkannya dari makhluk-makhluk itu, tetapi sudah terlambat dan Jugurtha mati. Ketika babon itu mengejar Hanno, ia menghentikannya dengan menaruh rantainya di mulutnya dan menggigit kakinya. Kemudian ia mencekik babon itu sampai mati dengan rantai, yang membuat Macrinus terkesan hingga ia memutuskan untuk membeli Hanno. Setelah itu, Hanno dan teman-temannya dikirim ke barak bersama budak-budak Macrinus lainnya. Ada yang mengejek Hanno dengan membuat suara-suara babon. Setelah para budak diberi makan, mereka dibawa ke Macrinus sehingga ia dapat menilai para rekrutan baru. Hanno menolak untuk berbicara sehingga Macrinus memerintahkan pelatih gladiator Viggo untuk melawannya. Awalnya Hanno dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi segera ia pulih dan melawan balik dengan keterampilan yang mengesankan untuk mengalahkan Viggo. Kemudian Hanno dikirim ke kamar pribadi, di mana Macrinus menjelaskan bahwa ia memilih gladiator untuk melampiaskan amarah mereka dan Hanno memiliki banyak amarah. Hanno akhirnya berbicara untuk mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membunuh Acatius, dan Macrinus menjelaskan bahwa ia dapat mencapainya jika ia memenangkan cukup banyak pertarungan di Roma. Sementara itu, Acatius bertemu kembali dengan istrinya Lucilla, putri kaisar sebelumnya. Ia mengakui bahwa ia lelah dengan tirani si kembar. Jadi ia dan Lucilla mulai membuat rencana untuk memberontak terhadap kaisar dan membuat Roma hebat lagi. Beberapa waktu kemudian Macrinus membawa Hanno ke sebuah pesta di kota yang diadakan oleh senator Traes. Hanno dan salah satu budak Traes dipaksa bertarung dengan pedang sampai mati di hadapan para kaisar. Awalnya Hanno menolak untuk membunuh dan menyerang pria itu menggunakan perabotan dan benda-benda yang dapat ditemukannya di sekitar. Tetapi pria itu menolak untuk menyerah sehingga Hanno tidak punya pilihan selain menusuknya. Geta sangat terkesan dan bertanya kepada Hanno dari mana asalnya. Tetapi Hanno menjawab dengan kutipan tentang neraka dari The Aeneid karya Virgil. Untungnya para kaisar menganggap puisi itu lucu dan berharap dapat melihat Hanno di arena. Setelah pesta, Macrinus memarahi Hanno karena bersikap kurang ajar di hadapan para kaisar dan bertanya dari mana dia mempelajari kata-kata itu. Hanno mengatakan kotanya memiliki seorang tahanan Romawi dan dia mempelajari beberapa cerita darinya, tetapi Macrinus tidak mempercayainya. Yang mengejutkan Hanno, dia membayar 2 koin untuk pertarungan itu dan mengetahui bahwa gladiator dapat menabung untuk membeli kebebasan mereka. Malam itu di sebuah ruang tersembunyi, Lucilla dan Acatius bertemu dengan beberapa senator dan berbagi rencana mereka untuk menyelamatkan Roma. Acatius menjelaskan bahwa tentara Romawi setia kepadanya dan para senator setuju untuk mendukungnya. Beberapa hari kemudian, Hanno dan budak-budak lainnya dibawa ke Roma untuk pertandingan gladiator di Colosseum. Mereka terkesan dengan arsitektur dan patung-patungnya, tetapi mereka juga memperhatikan orang-orang miskin di jalanan. Macrinus bertemu dengan Traes dan setuju untuk menggandakan taruhan mereka. Di Colosseum, para kaisar menerima Acatius dan Lucilla di kursi utama dan kerumunan meneriakkan nama sang jenderal. Setelah beberapa patah kata dari Acatius, para budak memasuki arena dan juara gladiator Glicio datang menunggangi Bada.
Hanno bertindak sebagai pemimpin kelompok dan membuat strategi untuk menghindari serangan badak. Awalnya berjalan baik tetapi tak lama kemudian seorang budak terjatuh. Luka itu membuatnya berlari lebih lambat. Jadi Glitcheo dengan mudah menangkapnya dengan beberapa bola dan badak itu membunuhnya dengan tanduknya. Kemudian Hanno menggenggam tanah dengan tangannya, yang mengingatkan Lucilla pada mantan kekasihnya Maximus. Dia melemparkan tanah kepada itu untuk mengalihkan perhatian dan melompat menghindar, menyebabkan binatang itu menabrak dinding. Glitcheo jatuh dari badak dan terluka, tetapi dia masih bisa bergerak dan mengejar Hanno. Saat mereka bertarung dan saling memukul, Geta mengingat kutipan yang dibagikan Hanno di pesta itu dan Lucilla menganggapnya sebagai petunjuk lain. Hanno dan Glitcheo terus bertarung dengan sengit menggunakan senjata apapun yang bisa mereka ambil di sekitar arena. Saat Glitcheo berhasil menjatuhkan Hanno, Caracalla memilih eksekusi, tetapi Lucilla meminta belas kasihan. Geta mengacungkan jempol untuk menyelamatkan Hanno, yang mengatakan dia tidak ingin dikasihani oleh orang Romawi dan mulai bertarung lagi. Hanya dalam beberapa gerakan, dia berhasil menusuk Glitcheo dan kerumunan meneriakkan kata, bunuh. Kali ini Geta mengacungkan jempol ke bawah dan Hanno memenggal kepala Glitcheo dengan dua pedang. Sekarang kerumunan dan bahkan budak lainnya meneriakkan nama Hanno. Di tempat tinggal para gladiator, Dr. Raffi merawat luka Hanno. Setelah pertarungan, Lucilla pergi ke tempat tinggal pribadinya dan mengumpulkan petunjuk yang dilihatnya hari ini. Kutipan dan informasi yang beredar mengonfirmasi bahwa Hanno adalah Lucius, putra yang dimilikinya dengan Maximus. Saat Lucius masih kecil, dia adalah satu-satunya pewaris tahta yang sah, jadi Lucilla mengirimnya pergi untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang ingin membunuhnya demi kekuasaan. Lucilla menangis saat menyadari putra kesayangannya telah kembali dan mengundang Macrinus untuk makan bersama. Dia mencoba bersikap santai saat bertanya tentang budaknya, tetapi Macrinus tahu dia menyembunyikan sesuatu. Kemudian Macrinus bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Lucilla dulunya memiliki seorang putra yang menghilang. Rumor mengatakan bahwa mendiang suami Lucilla bukanlah ayah anak laki-laki itu karena dia lebih suka ditemani pria. Informasi ini membantu Macrinus mulai menghubungkan dua hal. Di malam hari, Lucilla melarikan diri melalui terowongan tersembunyi dan bertemu dengan seorang teman senator yang menyelundupkannya ke sel gladiator. Hanno mengungkapkan bahwa ia mengingatnya dan nama aslinya, tetapi ia mengatakan Lucius sudah mati dan sekarang ia hanyalah Hanno. Lucilla mencoba menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Hanno yang marah berteriak padanya dan mengusirnya. Ketika Lucilla kembali ke rumah, ia memberitahu Acacius bahwa putranya masih hidup dan memohon bantuannya, yang didengar oleh seorang pembantu. Keesokan paginya, Hanno berlatih dengan budak-budak lainnya, tetapi Viggo masih kesal dan mengirim kelompok itu pergi untuk membuat Hanno menangani mekanisme dayung sendirian. Di penghujung hari, tangan Hanno terluka sehingga Raffi merawatnya sambil berbagi cerita. Raffi adalah orang bebas dan seharusnya sudah kembali ke tanah airnya, tetapi ia bertemu dengan seorang wanita sehingga mereka memulai hidup baru di sini, di Roma. Pertarungan gladiator berikutnya akan diadakan di atas kapal. Arena itu dipenuhi air dan beberapa hiu berenang di dalamnya. Lawan melepaskan tembakan dengan anak panah yang menyala dan setiap kali seorang pria terkena, tubuhnya jatuh ke dalam air dan menjadi makanan hiu. Hanno memberitahu timnya untuk terus mendayung dan ketika mereka cukup dekat dengan kapal lain, mereka menghancurkan dayung mereka. Anak panah terus berterbangan dan membunuh beberapa orang lagi, tetapi ini tidak pernah menghentikan anak buah Hanno untuk mendayung. Karena musuh mereka tidak dapat bergerak tanpa dayung, kapal Hanno bergerak maju dan menabrak kapal lain, menghancurkannya di tengah. Kemudian Hanno dan anak buahnya melompat ke kapal musuh untuk mulai membunuh mereka satu persatu. Lebih banyak mayat jatuh ke dalam air saat kapal yang rusak didorong ke dinding, menempatkan Hanno di dekat kursi utama. Dia meraih busur silang dan menembak Acacius, tetapi seorang petarung mendorongnya pada detik terakhir dan meleset. Anak panah mendarat di antara si kembar, yang mengira ini adalah serangan pribadi. Setelah pertarungan, para budak meneriakkan nama Hanno lagi. Viggo datang untuk memarahi Hanno atas tipuan panahnya, tetapi Hanno berkata Viggo seharusnya senang anak panah itu bukan untuknya. Sementara itu pembantu Lucilla membagi semua rahasia itu dengan Traes. Kemudian Macrinus datang ke rumah Traes untuk mengambil semua uang dari taruhan mereka, sambil menunjukkan bahwa ini sekarang adalah rumahnya. Alih-alih uang, Traes membayarnya dengan rahasia. Ada pemberontak yang berencana untuk melengsarkan si kembar, tetapi rencana itu ditunda sampai gladiator tertentu diselamatkan dari arena. Malam itu, prajurit istana menjemput Lucilla di rumahnya. Di tempat tinggal gladiator, Acacius dan anak buahnya menyelinap masuk untuk menyelamatkan Hanno. Namun, prajurit kaisar sudah menunggu untuk segera menembak orang-orang itu dengan anak panah sebelum menangkap Acacius. Pasangan itu dibawa untuk melihat si kembar dan Geta memarahi mereka karena pengkhianatan mereka, tetapi Acacius menertawakannya. Hal ini membuat Caracalla marah, yang mengambil pedang dan mencoba membunuh Acacius. Geta segera menghentikannya, mengatakan hukumannya harus di depan umum. Setelah pasangan itu dibawa ke sel, Macrinus menunjukkan bahwa penyaliban adalah untuk pencuri dan Acacius adalah pahlawan. Jadi jika kaisar ingin tetap berada di sisi baik warga, mengirim Acacius ke arena akan menjadi ide yang lebih baik. Keesokan harinya Raffi menunjukkan Hanno kuil untuk para juara gladiator dan Hanno memperhatikan bahwa nama Maximus telah dicoret. Namun di kuburan Maximus, baju besi dan pedangnya masih terawat dengan baik. Di dinding Hanno membaca, apa yang kita lakukan dalam hidup ini bergema dalam keabadian. Untuk pertarungan gladiator berikutnya, tentara tambahan melindungi kursi utama dan Lucilla dibelenggu. Acacius adalah gladiator pertama dan dia harus bertarung melawan tentara Garda Praetorian. Memiliki banyak lawan bukanlah hal yang mudah dan Acacius terluka beberapa kali, tetapi dia seorang prajurit yang hebat dan berhasil membunuh setiap prajurit dengan pedangnya. Selanjutnya Hanno dikirim keluar dan mulai melawan Acacius, sehingga penonton bingung harus mendukung siapa. Kedua pria ini adalah petarung yang hebat, dan pertarungan berlangsung cukup lama tanpa tanda-tanda akan segera berakhir. Akhirnya Acacius merasa lelah, jadi dia memberitahu Hanno bahwa dia tahu identitas aslinya dan menjatuhkan pedangnya sebelum mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Geta segera menurunkan ibu jarinya tetapi sebelum Hanno dapat mengangkat pedangnya, Acacius menjelaskan bahwa dia benar-benar mencintai Lucilla dan dia akan mati demi Maximus.
Hal ini membuat Hanno juga menjatuhkan pedangnya dan para kaisar menjadi marah. Jadi mereka memerintahkan para pemanah untuk melanjutkan eksekusi. Anak panah segera membunuh Acacius dan Hanno bertanya kepada para penonton, apakah ini cara Roma memperlakukan para pahlawannya? Karena dengan begitu warga akan siap diperlakukan lebih buruk. Kemudian orang banyak mulai mencemooh para kaisar dan para penjaga menahan para penonton, sementara para pemimpin mereka meninggalkan Koloseum. Di malam hari, Macrinus mengunjungi Hanno untuk menanyakan mengapa dia membiarkan Acacius hidup. Hanno menjelaskan bahwa membangun Roma yang lebih baik adalah mungkin, tetapi Macrinus berpikir itu adalah mimpi yang mustahil dan mengingatkan Hanno bahwa dia hanyalah alat. Di jalan-jalan, warga membuat kerusuhan dan membakar di mana-mana saat mereka meminta kepala si kembar. Para prajurit mencoba menghentikan mereka, tetapi massa melawan dan membuat mereka kewalahan dengan jumlah mereka. Di ruang kerajaan, Geta dan Caracalla mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan dan Caracalla menyalahkan semuanya pada Geta, yang menanggapi dengan menyiramkan air ke wajah saudaranya. Caracalla keluar dari ruangan dengan marah dan Macrinus mengikutinya untuk memanipulasinya. Dia mengatakan bahwa Geta akan menyalahkan Caracalla atas segalanya di depan umum sehingga Caracalla harus menghadapinya. Lelah harus berbagi segalanya. Caracalla mengambil pisau dan memotong tangan saudaranya. Geta menghentikannya dari bertindak lebih jauh dan mengingatkan Caracalla bahwa dia mencintainya, membuatnya ragu-ragu. Tiba-tiba Macrinus muncul di belakang Caracalla dan mengarahkan tangannya untuk menggorok leher Geta beberapa kali sebelum menusuknya. Di pagi hari, Lucilla mengunjungi Hanno dan memberinya cincin Maximus. Sebagai balasan, Hanno menyampaikan belasungkawa sebelum mereka berbaikan dengan berpelukan. Sementara itu, Caracalla mengambil alih tahta dan mengumumkan bahwa monyetnya akan menjadi konsul pertama sementara Macrinus akan menjadi konsul kedua. Macrinus mempersembahkan kepala Geta kepada para senator dan menjelaskan bahwa ia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melindungi pemerintahan mereka, jadi mereka memilih untuk menjadikannya pemimpin Garda Praetorian. Setelah itu, Macrinus mengunjungi Lucilla untuk memberitahu bahwa ia dulunya adalah budak ayahnya, dan sekarang ia berencana untuk mengakhiri garis keturunan kekaisaran dengan menjadi kaisar sendiri. Pada saat yang sama, Hanno memberikan cincin itu kepada Raffi, memintanya untuk membawanya ke pasukan Acacius di Ostia. Sebelum pergi, Raffi memberikan kunci sel kepada Hanno. Keesokan harinya, Raffi harus menghindari beberapa penjaga untuk mencapai sang jenderal, yang langsung setuju untuk membantu ketika mendengar bahwa cincin itu dikirim oleh Lucius, pangeran Roma. Di Koloseum, Viggo mengumumkan bahwa ini akan menjadi pertarungan terakhir Hanno dan menunjukkan kepadanya pedang kayu kebebasan, yang dapat dimenangkannya jika ia membela ibunya. Tiba-tiba Hanno membuka pintu sel dan menjatuhkan Viggo sebelum membunuhnya perlahan dengan pedang kayu tersebut. Para budak lainnya juga keluar dari sel mereka, dan dengan cepat membunuh semua penjaga yang mencoba menghentikan mereka. Sementara para budak membuka jalan, Hanno pergi ke makam ayahnya untuk mengambil pedang dan baju besinya. Ia masih memiliki anak panah yang membunuh Arishat dan menyuruhnya untuk menunggunya. Setelah itu, Hanno memberikan pidato yang menginspirasi kepada para budak, yang semuanya setuju untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Kemudian ia memasuki arena dan menemukan Lucilla terikat di sebuah tiang yang dikelilingi oleh para senator pemberontak sementara kerumunan meneriakkan namanya. Para prajurit kerajaan juga memasuki arena dan kerumunan mencemooh mereka, tetapi sebelum mereka dapat menyerang, para budak bergegas masuk untuk membantu Hanno bertarung dengan jumlah yang cukup banyak. Saat pertempuran sengit terjadi, Caracalla menjadi bersemangat, tetapi Macrinus frustasi dan memberitahu seorang komandan untuk memanggil kavaleri. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena pasukan kavaleri melindungi kota tersebut, karena pasukan lama Acacius datang dari Ostia untuk menyerbu. Mereka masih berhasil menyelamatkan beberapa prajurit, yang segera memasuki arena dan mulai membunuh para budak dan senator tanpa ampun. Kerumunan menjadi panik dan seorang penjaga melepaskan anak panah, menewaskan seorang penonton. Ini adalah titik puncaknya dan sekarang kerumunan mulai memberontak, mendorong para prajurit dari tembok tetapi juga kehilangan lebih banyak warga sipil dalam prosesnya. Sementara semua orang teralihkan, Macrinus menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Caracalla dengan menusukkan jarum ke telinganya. Di arena, cukup banyak prajurit yang terbunuh untuk menciptakan celah dan Hanno mencoba menyelamatkan ibunya. Pada saat itu Macrinus melepaskan anak panah yang menembus jantung Lucilla. Jadi dia memberikan Hanno kata-kata penyemangat terakhirnya sebelum meninggal. Setelah itu Macrinus pergi dengan menunggang kuda untuk bergabung dengan pasukan di gerbang. Jadi Hanno mencuri seekor kuda untuk mengikutinya. Beberapa menit kemudian, pengawal Praetorian bertemu dengan pasukan Acacius yang dipimpin oleh Raffi di luar kota. Hanno muncul di hadapan Macrinus dan memperkenalkan dirinya sebagai Lucius, pewaris tahta yang sebenarnya. Ia menyerang Macrinus untuk menjatuhkan dari kudanya dan mereka berdua mulai bertarung dengan pedangnya. Macrinus ternyata adalah lawan yang menakutkan yang berhasil mematahkan pedang Hanno dan membuatnya kelilipan dengan melemparkan tanah ke wajahnya. Kemudian Macrinus mendorong Hanno ke sungai dan mulai menusuk, tetapi pedangnya terus memantul di baju besi. Hanno melihat dirinya di akhirat lagi dan mengingat kata-kata terakhir ibunya sebelum muncul kembali dengannya. Ia meninju Macrinus sebelum mengambil pedangnya untuk memotong lengannya, diikuti dengan tebasan ke perutnya yang akhirnya membunuhnya. Setelah mayatnya hanyut, Hanno mengingatkan pasukan tentang mimpi kakeknya tentang Roma yang sempurna. Semua prajurit meneriakkan dukungan mereka dan setuju untuk tidak bertarung lagi. Malam itu, Lucius pergi ke arena dan mengambil sebagian darah Lucilla sebelum mengambil tanah dengan nama ayahnya.